damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat kekasih, marilah kita membaca dari Kejadian pasal 30 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-43. Kejadian 30 ayat 31 sampai dengan ayat 43. Mari kita membacanya secara responsoria. Baik, kita akan memulainya. Kejadian 30 ayat 31 sampai 43. Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku." Hari ini aku akan keluar dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbiji-biji dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbiji-biji. Itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Kemudian baik, jadilah seperti kataanmu. Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian akan menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka katalah Yakub mengeluarkan kambing domba yang Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga dapat didapat kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian yang memisahkan domba-domba itu, dia dapat kepada kepala kambing domba-domba itu, kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang berlalu di antara kambing domba. Demikianlah dia beroleh ukuran-ukuran hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, dia tidak meletakkan dahan-dahan itu di dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan topik pada saat ini adalah jalo ondo upah napatut, atau menerima upah yang layak, yang telah kita baca dari Kejadian 33a. Kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upah. Kasih Kristus, setelah kita baca ayat ini, seolah-olah ada sedikit kelicikan pada
Yakub. Namun harus kita lihat kelicikannya itu bukan menipu. Karena memang harus kita ketahui dari ayat sebelumnya dan sesudahnya, ternyata Yakub itu ditipu. Lalu genaplah apa yang pernah kita dengarkan, penipu tertipu. Karena memang Yakub berkonspirasi dengan ibunya Rebeka untuk mendatangkan atau menerima berkat Tuhan. Dia menipu dengan mengatakan bahwa dia adalah Esau. Dia memakai pakaian yang mirip dengan kulit dan juga jubah atau pakaian daripada Esau. Dan akibatnya berkat yang seharusnya direncanakan oleh Ishak kepada Esau beralih kepada Yakub. Sebuah konsekuensi daripada konspirasi akan mendatangkan suatu masalah yang besar. Seperti yang dialami oleh Yakub. Seperti yang juga akhirnya dialami oleh Rebeka. Karena kita lihat kemudian hari, ternyata kepulangan Yakub, karena ini juga bagian dari proses pemulangan Yakub kembali ke negerinya, Rebeka sudah tidak ada lagi. Rebeka sudah meninggal. Tetapi Ishak, kendati sudah pikun, menerima kembali kedatangan Yakub yang dahulunya berangkat dengan satu orang, tetapi setelah pulangnya sudah tidak tahu lagi sudah berapa banyak. Ya. Ini yang kita lihat pertama sekali, suatu konspirasi merencanakan sesuatu kejahatan, akhirnya seperti yang dikatakan, siapa yang menggali lubang itu sendiri yang akan terbenam ke dalam. Atau siapa yang menabur itu yang menuai. Dengan demikian dikatakan firman Tuhan, menaburlah yang baik agar tuaianmu kelak kau terima dengan baik. Kekasih Kristus, kalau kita lihat pada nats yang telah kita baca atau peristiwa yang sebelumnya, banyak sekali ujian dan bahkan cobaan datang kepada Yakub. Kalau kita baca ayat seterusnya, ternyata Yakub memperoleh UMR, upah minimum. Kalau kita lihat di sini, mulai dari pagi matahari terbit sampai matahari terbenam, dia katakan memang Yakub adalah seorang pekerja yang keras, pekerja yang ulet, dan hasil daripada pekerjaannya itu memang luar biasa dan diberkati Tuhan. Namun dalam bagian itu kita lihat bagaimana Laban, mertua daripada Yakub, telah memperdaya Yakub dengan harta dan bahkan dengan perempuan atau istri yang diberikan kepada Yakub sendiri. Ini dapat kita lihat pada ayat sebelumnya, ayat seterusnya dikatakan Yakub mengeluh kepada Laban. 10 kali engkau mengurangi gajiku, katanya. Itu ayat berikutnya. Itu pun tidak aku berkomentar apa-apa. Karena apa? Yakub yakin dan percaya bahwa berkat yang melimpah diberikan kepada dia oleh Allah. Inilah yang terjadi pada diri Yakub. Sudah mendapatkan upah minimum, sudah dipotong gajinya 10 kali, tetapi hartanya semakin melimpah dan melimpah. Kalau dari segi logika ini tidak mungkin. Kalau sudah dipotong gaji, dikurangi gaji, berarti makanan pun, minuman pun, pekerjaan pun, atau perjalanan pun akan semakin berkurang. Tetapi kenyataannya kita lihat, pada firman Tuhan yang telah kita baca, ternyata Yakub diberkati
melimpah ruah. Dan cipratan daripada berkat-berkat yang diberikan Allah kepada Yakub dan keturunannya juga melimpah kepada mertuanya dan kepada saudara-saudaranya. Ini yang dapat kita lihat, sehingga firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita upah yang layak. Bagaimana kita menerima upah yang layak di hadapan Tuhan? Ada nyanyian anak-anak mengatakan demikian. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Mencari upah artinya bekerja. Karena di Tesalonika juga diingatkan, nasora mangula, ngulang maibana mangan. Yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Ini juga diingatkan oleh Allah kepada Yosua ketika akan memasuki tanah Kanaan. Jangan takut dan jangan gentar. Jangan kendor semangatmu. Aku menyertaimu. Yang perlu kita ambil daripada hikmah sekarang ketika kita bekerja, melakukan pekerjaan kita sekarang ini, pertanyaannya, sebagaimana yang dilontarkan oleh Allah kepada Yosua. Jangan takut, aku menyertaimu. Ini yang perlu kita pegang. Ini yang perlu kita cermati. Dan ini yang perlu kita hayati di tengah kehidupan kita. Karena dengan berpegang kepada apa yang dikatakan Tuhan, aku menyertaimu. Seperti yang dikatakan oleh dokter, bahwa obat itu adalah bukan hanya sebatas tablet, tetapi setengah daripada itu ada keyakinan kita mengatakan, dengan memakan obat itu, aku akan sembuh. Sehingga ketika kita memakan obat itu, lalu kita mengatakan, Tuhan berkati obat ini menjadi kesembuhan bagiku. Minum. Bagaimana seseorang menerima kesembuhan, kesehatan dengan memakan obat, bila dia tidak meyakini bahwa dia akan menerima kesembuhan dengan jalan meminum obat. Artinya tidak dikatakan dengan meminum obat itu maka sembuh 100%. Tetapi yang terutama, sebagaimana dikatakan ora et labora, bekerja dan berdoa. Kerja dan doa. Dan bahkan dikatakan lagi dengan dilengkapi lagi, bukan hanya dengan ora et labora, tetapi et laborare et ora. Labor, bekerja. Orao, berdoa. Dua bagian yang tidak dapat dipisahkan di tengah kehidupan kita. Karena memang itulah kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jika kita hanya bekerja semata, dan kerjaan itu hanyalah untuk kebutuhan kita, menyenangkan diri kita, alangkah malangnya kita. Sebagaimana Raja Salomo, Sulaiman mengingatkan, akulah orang yang paling malang, seperti menjaring angin. Segala sesuatu yang kukumpulkan ternyata seperti menjaring angin. Semuanya sia-sia. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, segala sesuatu indah pada waktunya. Firman inilah yang mengingatkan kita ketika kita menerima karya atau kerja sebagai upah. Ketika kita melaksanakan pekerjaan itu, kita melihat bahwa kehadiran Allah, partisipasi Allah, berkat Allah sudah tercurah seperti nyanyian. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Kasih Kristus. Bagaimana kita memakai hidup kita? Bagaimana kita memakai seluruh kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, menjadi bagian daripada pencurahan, pembagian dari berkat-berkat. Seperti yang dialami Yakub saat ini.
Yakub tidak melihat, oh, engkau mertuaku, engkau telah memperdayakan aku, memperkosa aku, mengurangi gajiku. Aku telah bekerja keras dan bahkan aku kadang-kali dikatakan sini tidak mengenal siang dan malam lagi oleh karena pekerjaanku. Yakub hanya mengadu kepada Tuhan. Ini yang perlu kita ambil hikmah daripada Yakub. Kendati dia sudah seorang penipu yang tertipu, tetapi mari kita ambil hikmah pembaharuan yang diterima oleh Yakub melalui peristiwa di tengah kehidupannya. Peristiwa yang telah mengolah hidupnya, yang telah menempa hidupnya melalui pengalaman penderitaan di tengah perjalanan hidupnya. Experience is the best teacher. Pengalaman itu mengingatkan dia menyesali segala apa yang telah dilakukannya. Tapi tidak cukup dengan menyesal. Dia memakai peristiwa yang pahit pada masa yang lalu ketika dia telah memperdaya Esau abangnya. Dia mengelola semuanya itu. Dia memperbaharui dirinya. Dia memperbaharui hidupnya untuk dapat menerima suatu pesan, suatu tekad, suatu pembaharuan. Aku telah dibenarkan Allah. Da 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 da. Dan pola lan dosaku ban nauma nauma utama. Alai apa dikatakan? Di bahen godang ni dosaku umban taruh utama habero Jesus di pangolu au sedot de batas. Ini yang dialami. Kalau kita baca tadi, ini hanya cara Allah, alat Allah. Lalu kalau kita lihat dalam kehidupan sekarang, dan inilah yang menjadi bagian yang dikembangkan oleh scientific, ilmuwan, cloning. Saya tidak tahu untuk menyebutkan dengan berbagai ragam apa lagi. Tapi yang saya mengerti hanya cloning. Dengan cara ini, scientific sekarang mencoba dengan berdasar kepada ini bagaimana menumbuh kembangkan. Dan bahkan kita sudah lihat bagaimana apel yang bentuk mangga yang bentuknya seperti apel. Ya, sudah pernah. Namun saya belum menemukan buah semangka berdaun sirih. Saya tidak tahu apakah sudah ada di Amerika buah semangka berdaun sirih, tapi Bruri sudah menyatakannya. Mungkin dapat dikembangkan kembali nih. Kalau memang buah semangka berdaun sirih, ya mungkin para kaum ibu tidak perlu lagi membeli sirih. Kekasih Kristus. Artinya mari kita melihat bahwa semua adalah bagian daripada campur tangan Allah. Dikatakan di sini ada beberapa pohon, ranting daripada pohon hawar, pohon badam, pohon berangan. Bagaimana Yakub dapat mengetahui itu? Hanyalah karena tuntunan dan pengalaman di dalam kehidupan. Dia melihat bahwa percobaan atau percobaan atau uji yang dilakukannya ternyata dapat dilakukan. Dan ini yang kita lihat juga dalam bagian daripada kehidupan. Bagaimana kita dapat seperti yang dikatakan oleh falsafah kita, hidup di para-para, hotang di parlabian, nabisuk na punahata, naoto tupang gadisan. Ijuk itu adalah yang dari pohon enau yang dibuat menjadi sapu. Lalu hotang adalah rotan. Nabisuk hanya yang bijak. Na punahata yang dapat mengetahui, mengendalikan setiap pembicaraan. Tapi naoto yang tidak tahu menau akhirnya akan menjadi terjual. Kasih Kristus, upah yang utama sebagaimana kita lihat pada nats ini adalah
mengandalkan Allah. Kejujuran daripada Yakub terbukti. Karena kita lihat usaha manusia melalui Laban memisahkan bahkan perjalanan 3 hari jalan kaki. Kalau perjalanan 3 hari jalan kaki berarti Siantar Baligi. Mungkinlah. Karena ada orang telah melakukan perjalanan Siantar Barapat 1 hari. 45 km. Lalu kalau 3 hari atau mungkin Siantar Medan. Itulah usaha yang dilakukan Laban supaya harta kekayaannya jangan bergerak atau pindah kepada Yakub. Namun dia menuntut segala kambing yang tidak berbelang-belang, bercoreng-coreng yang dikatakan di sini itu tetap bagianku. Jadi sebetulnya Laban itu seperti ini, menggaruk, diau terus, diau. Tetapi Allah melihat penderitaan. Allah di dalam keadilan melihat Yakub, sehingga ketika dia memberkati Yakub dengan roh hikmat kebijaksanaan melalui peristiwa alam itu, maka terbaliklah sudah. Harta Yakub semakin bertambah, namun harta Laban ya tetap sebagaimana adanya. Kasih Kristus, marilah kita melihat hikmah daripada semua peristiwa yang dialami oleh Yakub. Mungkin peristiwa Yakub adalah peristiwa kita. Mungkin dengan konteks yang berbeda, tidak sama seperti yang dialami oleh Yakub, tetapi kita juga bisa mengalami seperti itu. Artinya mari kita melihat bahwa upah yang utama adalah mengandalkan Allah. Peristiwa-peristiwa di tengah kehidupan yang sering kita dengarkan blessing in disguise. Berkat-berkat di balik peristiwa. Secara logika mungkin kita tidak dapat menerima. Tetapi secara hati nurani dan tuntunan Tuhan, bimbingan Roh Kudus memampukan kita untuk senantiasa melihat jalan Allah yang senantiasa kita ikuti. Mengandalkan Allah menjadi modal dasar di tengah kehidupan kita. Dan kelengkapan daripada Allah memampukan kita di tengah perjalanan hidup kita, pengalaman kita, baik kita berbagi atau memperhatikan segala sesuatunya di dalam kendali dan rencana rancangan Tuhan. Kasih Kristus, ini jugalah yang akan kita terima, khususnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah diperkenankan untuk menerima sesuatu tugas panggilan yang baru, menjadi pelayan, parhobas, pengurus di tengah gereja kita. Tidak ada yang diperebutkan di tengah jabatan gereja. Malah sebaliknya, memberikan hati, tenaga, dan pikiran untuk kerajaan Tuhan. Yang dong, si peribut tono di gereja. Bahkan kita menjadi bagian yang terpanggil untuk memberikan yang terbaik. Sebagaimana Tuhan telah memberikan yang baik. Kasih Kristus, kiranya Bapak Ibu yang akan mengemban tugas ini, pertama sekali, andalkanlah Allah dalam hidup. Sebagaimana Yakub mengandalkan Allah dalam hidupnya. Panggilan ini sangat tepat. Mungkin ada pemahaman apa upahku kalau aku sudah menduduki atau melayani di tengah kerajaan Allah melalui gereja, panggilan untuk menjadi jabatan atau pelayan di tengah pengurus. Kasih Kristus, melalui firman ini dikatakan Tuhan akan memberikan kebijaksanaan kepadamu. Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang melimpah kepadamu. Tuhan akan menyertaimu. Karena memang
Ini adalah janji dan jawaban Tuhan di tengah kehidupan. Terutama panggilan, karena kita lihat bahwa panggilan ini bukan manusia yang memanggil. Kendati manusia yang memilih Anda pada waktu yang lalu, tetapi lihatlah dan ingatlah bahwa Tuhanlah yang memakai manusia itu untuk menyatakan sesuatu rencana Tuhan di dalam perjalanan gereja ini melalui Anda. Kalau kita ambil dari kejadian ini di kitab Perjanjian Lama itu, Anda telah dikhususkan sebagai imam. Anda telah diasingkan. Anda telah dikhususkan untuk suatu tugas tertentu. Artinya tugas itu adalah panggilan dari Allah, pemberian daripada Allah, dan semua tugas itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Mungkin secara administrasi bisa kepada manusia atau kepada rapat jemaat. Tetapi ketika Anda datang ke altar ini dan ketika Anda berjanji, bernazar kepada Tuhan di tengah gereja ini, artinya nazar itu, janji itu bukan kepada manusia. Artinya bukan dengan melaksanakan atau memenuhi tugas itu maka Anda menjadi suatu yang berharga dan berbahagia. Ya, aku sudah begini, aku sudah begini. Tugas panggilan itu adalah luhur dan mulia untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan perlu diingatkan bahwa panggilan itu sekali Tuhan memanggil, Tuhan akan mempertahankan. Sekali Tuhan memanggil, Tuhan akan meneguhkan. Dan jangan ragu-ragu. Selama itu menjadi bagian daripada tugas panggilan itu, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan, ingatlah dan lihatlah, kecaplah dan rasakanlah berkat-berkat Tuhan melimpah atasmu. Tetapi ketika tugas itu sudah diselewengkan, tugas itu tidak diperhatikan sepenuhnya, tugas itu hanya sebatas untuk menerima suatu jabatan dan tugas, lihatlah, Tuhan akan marah. Karena Anda telah dipercayakannya. Karena itu, sebagaimana Tuhan telah mengingatkan Timotius melalui Paulus, hai anakku, tunaikanlah tugas pelayanan. Demikian kiranya Bapak dan Ibu, saudara-saudari, mari biarlah roh Tuhan mengendalikan hidupmu, memberkatimu, mengurapimu, dan meneguhkanmu untuk suatu tugas yang akan engkau terima menjadi bagian untuk kemuliaan nama Allah. Amin.